Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang langkah publikasi artikel ilmiah. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Pertama Joni Sitorus, Mona Angelita Sidebang, Martuama, Ali Nasrun, dan Ira Erlita. Langkah publikasi artikel ilmiah. Setelah tahap awal, penulisan artikel ilmiah dimulai dengan pencarian ide, penelitian, dan rancangannya. Pelaksanaan penelitian, penulisan rangkaian penelitian beserta hasil ke dalam bentuk tulisan yang sistematis. Mungkin metode penulisan artikel ilmiah selanjutnya adalah mempublikasi artikel ilmiah kepada publik. A. Peninjauan internal artikel ilmiah. Penting bagi penulis untuk memeriksa kembali artikelnya sebelum mengirimkan ke redaksi jurnal yang dituju. Parikasian penulisan artikel dengan ketentuan-ketentuan di dalam penulisan struktur artikel yang diberikan oleh redaksi jurnal. Di antaranya hal-hal yang perlu diperhatikan adalah penulisan ide, penelitian, struktur penyampaian, kesinambungan, gagasan, dan logisan idenya. Keunggulan yang ditonjolkan dalam redaksi, tata bahasanya, serta penggunaan informasi tambahan seperti gambar dan tabel. Hal-hal tersebut secara rinci akan dijelaskan sebagai berikut. Di sini saya akan menjelaskan lebih rinci peninjauan internal artikel ilmiah. 1. Motivasi. Pada bagian pendahuluan, motivasi, ide penelitian, dan argumen penelitian harus dijelaskan beserta alasan dilakukannya penelitian. Bagian ini, penelitian juga harus bisa menerangkan kepada pembaca terkait gagasan, ide secara jelas, latar belakang penelitian yang ditulis dengan runtut dan jelas pada pendahuluan sebagai motivasi sehingga mampu menjawab pertanyaan mengapa kita membuat penelitian tersebut, di mana letak poin penting dari penelitian tersebut. 2. Kontribusi. Artikel ilmiah yang baik harus memiliki kontribusi bagi dunia ilmiah. Pernyataan kontribusi harus ditulis semenarik mungkin sehingga dapat menjawab pertanyaan para reviewer artikel ilmiah, yaitu apa manfaat dari penelitian dalam artikel ini. 3. Struktur penyampaian artikel ilmiah yang baik mempunyai struktur penyampaian yang mudah dimengerti oleh pembaca. Maka penyusun outline penelitian adalah hal yang sering digunakan banyak penelitian sebelum menyampaikan hasil penelitiannya. 4. Kesinambungan gagasan dan kelogisan ide. Kesinambungan gagasan dan kelogisan ide harus terdapat dalam artikel ilmiah. Penelitian perlu mengecek kembali setiap gagasan yang ada dalam artikel ilmiah untuk melihat apakah terdapat sesuatu yang kurang atau justru terdapat pertentangan antara gagasan yang satu dengan gagasan yang lainnya. Perlu adanya bukti kuat untuk mendukung gagasan yang terdapat dalam artikel ilmiah. 5. Menonjolkan keunggulan artikel pada dasarnya. Setiap artikel ilmiah memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Setiap penelitian harus dapat menekankan keunggulan yang terdapat dalam artikel ilmiahnya dan sebaiknya meminimalisir dalam artikel ilmiah. Penting bagi para peneliti untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan yang terdapat dalam artikel ilmiah yang ditulis. Membuat daftar keunggulan dan kelemahan yang terdapat dalam artikel ilmiah dapat membantu menganalisa dan memperbaiki artikel ilmiah. 6. Penggunaan bahasa. Beberapa kesalahan dalam penulisan artikel ilmiah antara lain kesalahan
tata bahasa atau grammar, ejaan atau spelling, pemilihan kata, penggunaan struktur kalimat, kesalahan penulisan huruf, serta kesinambungan antara paragraf. Selain itu, jika jurnal yang dituju adalah jurnal berbahasa Inggris yang notabene bukan bahasa ibu, maka kecenderungan kesalahan lebih sering terjadi. 7. Penggunaan gambar dan tabel. Penggunaan gambar dan tabel harus diatur dengan aturan gambar dan tabel yang konsisten mengikuti ketentuan yang diberikan oleh redaksi jurnal yang dituju. Penomoran gambar dan tabel, kesesuaian informasi yang disajikan dalam bentuk gambar dan tabel, serta kualitas gambar yang disajikan haruslah diperhatikan. Nah, di sini ada beberapa tips mengenai penggunaan gambar pada artikel ilmiah sebagai berikut. 1. Usahakan gambar tersebut merupakan milik sendiri. 2. Jika gambar diambil dari sumber lain, maka sertakan sumbernya. 3. Pastikan setiap gambar disertai keterangan mengenai gambar tersebut atau biasanya ditulis tempat di bawah gambar. 4. Menyebutkan gambar tersebut dalam paragraf terkait dengan bahasanya. 5. Tidak ada standar yang menyebutkan dengan pasti ketentuan mengenai letak suatu gambar pada halaman suatu artikel ilmiah. 6. Ukuran gambar juga perlu diperhatikan supaya proporsional dan dengan ukuran tulisan yang digunakan. Usahakan tulisannya yang terdapat pada gambar secara umum untuk tidak melebihi besarnya ukuran tulisan pada artikel. 7. Jika gambar berupa grafik suatu data, maka pastikan terdapat keterangan mengenai grafik tersebut pada gambarnya. Pastikan keterangan pada sumbu X dan sumbu Y sudah tepat. B. Menentukan media publikasi. Menentukan target jurnal adalah pekerjaan yang terlihat ringan. Namun, sejatinya tugas inilah yang akan menjadi awal penentuan kelangsungan publikasi artikel ilmiah. Ketepatan dalam memasang target pun menjadi hal yang sangat penting. 1. Popular jurnal, contoh majalah Time, People, dan lain-lain. 2. Trade jurnal dagang atau industri, contoh Logistic Today, Commercial Career Journal. 3. Scholarly atau akademik, contoh Journal of Archaeological Science dan lain-lain. 4. Reviewed atau peer-reviewed, contoh Nature, Journal of Materials Processing Technology, American Journal of Sociology, dan lain-lain. Dalam meninjau artikel ilmiah, hasil penelitian dan target jurnal ilmiah yang dipilih. Tahapan selanjutnya merupakan perjalanan menuju publikasi. Disinilah saat yang cukup krusial, sebab dari sini nasib artikel ilmiah akan ditentukan. 1. Macam-macam cara pengiriman berdasarkan media pengirimannya. Pengiriman artikel ilmiah dapat dilakukan melalui beberapa cara. Di antaranya adalah 1. Online submission. Artikel ilmiah dikirimkan ke redaksi jurnal melalui sambungan internet. Saat ini, hampir semua jurnal menyediakan fasilitas untuk online submission atau pengiriman online. 2. By email. Meskipun JMS menawarkan kemudahan-kemudahan yang tak dimiliki sistem lain, sistem pengiriman artikel ilmiah melalui surat elektronik atau surel masih menjadi pilihan sebagian redaksi jurnal. Redaksi jurnal yang menggunakan sistem pengiriman artikel ilmiah melalui surel ini biasanya juga memiliki halaman web untuk menampilkan artikel-artikel ilmiah terpilih. 3. Offline submission. Sistem manual ini sudah sangat jarang digunakan seiring dengan perkembangan zaman, yang menuntut kecepatan dan keefektifan sehingga pengiriman melalui sarana internet lebih menjadi pilihan. 2. Contoh pengiriman melalui online submission. Gunakan online submission melalui fitur di bawah ini.
online submission ini hanya digunakan untuk menyampaikan artikel kepada editor in chief dan untuk menentukan status apakah artikel dapat diterima atau tidak. Selanjutnya, jika artikel dinyatakan diterima untuk proses lanjut, maka redaksi akan menyampaikan username dan password untuk proses submission melalui sistem jurnal ini. Surat penerimaan artikel akan diterbitkan jika 1. Autor sudah menyelesaikan kewajiban pembayaran biaya penertiban dan 2. Menyampaikan surat permohonan kepada redaksi. Proses review memerlukan waktu 1-3 bulan. Nah, demikianlah pembahasan yang bisa kami sampaikan mengenai langkah publikasi artikel ilmiah dan semoga bisa berguna dan bermanfaat bagi saudara.